Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman, ya murid-murid, ya Miss Chelsea, Miss Villa, ya, dan juga dari pihak BK dan MK, Miss Flores dan Miss Shiva. Welcome to the class. Malam ini adalah malam ke-8 ya, hari Jumat. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir, dan untuk Miss Chelsea dan Miss Villa karena sudah on time. Kita lanjut aja ya materi malam ini. Untuk materi sebenarnya dari minggu kemarin ya, karena ada yang nggak hadir juga ya Miss Chelsea sama Miss Villa, minggu hari ini sampai seterusnya kayaknya kita lebih ringkas ya karena materinya juga cukup sedikit. Jadi kita bisa lebih cepat materinya. Oke, untuk malam ini kita akan membahas tentang tokoh ya, recount text. Karena untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang recount text mostly ya, seterusnya. Yaitu tentang kejadian-kejadian atau cerita-cerita biografi. Oke, Mister, saya izin share dulu. Oh, sorry. Oke. Sudah terlihat ya? Malam ini kita akan bahas tentang salah satu tokoh ya. Tokoh negara yang dari Aceh, Cut Nyak Oke. Miss Chelsea, are you there? Yes, sir. Oh, iya. Sudah terlihat ya screen-nya? Sudah. Sudah. Baik. Baik, malam ini kita akan bahas tentang Cut Nyak Dien ya, recount text ya, seperti minggu kemarin juga tentang B.J. Habibie. Nanti insya Allah besok nanti saya share deh materinya untuk minggu hari Selasa kemarin sama yang Cut Nyak Dien ini. Oke, kita bahas. Let's start now about Cut Nyak Dien. Before we are discussing about recount text, saya akan membahas dulu outline-nya, apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membaca dulu tentang biografi, oke, tentang Cut Nyak Dien. Ya, read Cut Nyak Dien's biography. Ya, bagaimana history about her, ya sejarahnya tentang beliau, ya apa saja yang beliau lakukan hingga saat ini menjadi seorang tokoh yang berpengaruh ya buat buat negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah review, ya reviewnya adalah sifatnya recount text. Kemudian yang ketiga adalah grammar, ya. Yang grammar yang jadi fokusnya sekarang adalah adverbial clause dan adverbial phrase. Ya. Oke, ini adalah sepenggalan cerita tentang Cut Nyak Dien. Miss Chelsea, boleh minta dibaca untuk dua paragraf ini? Okay, sir. Cut Nyak Dien was a leader of the Acehese guerrilla forces during the Aceh War. She was born in Lampadang in 1848. Following the death of her husband, Teku Umar, she led guerrilla actions against the Dutch for 25 years. She was awarded the title of Indonesian National Hero on 2 May 1964 by the Indonesian government. Cut Nyak Dien was born into an Islamic aristocratic family in Aceh Besar. Her father, Teku Nantasetia, was a member of the ruling Ulebalang aristocratic class and Six Mukim, and her mother was also from an aristocratic family. She was educated in religion and household matters. She was renowned for her beauty, and many men proposed to marry her. Finally, she married Teku Cik Ibrahim Lamnga, the son of an aristocratic family, when she was 12.
I'm sorry, sir, your microphone. Sorry, kebiasaan saya. Baik, terima kasih Miss Chelsea. Ya, ini adalah salah satu recount text ya. Sebelumnya juga kita sudah bahas recount text di minggu kemarin, tapi karena beberapa teman-teman tidak hadir ya, jadi kita recount text ini membahas tentang sebuah kejadian di masa lalu, ya, the story in the past. Ya, salah satunya ini Cut Nyak Dien. Nah, di paragraf ini sebenarnya kita bahas tentang di recount text itu yang pasti ada introduction-nya dulu ya, jadi tentang orientation. Kemudian tengahnya adalah event, di paragraf setelah orientation, kemudian terakhir, paragraf akhir adalah reorientation, jadi penutup, semacam kesimpulan, dan juga ringkasan dari orientation dan event. Nah, ini adalah salah satu orientation dari recount text. Nah, orientation itu membahas tentang apa? Yaitu adalah tentang sedikit biografi mengenai Cut Nyak Dien, atau tokoh-tokoh yang lain. Siapapun yang teman-teman pengen, I want to tell about, misalkan artis lah, atau mungkin penyanyi, atau tokoh pemerintah, tokoh politik, atau tokoh bisnis, dan segala macam siapapun ya sosoknya. Nah, sangat perlu sekali untuk menjelaskan sedikit mengenai mereka. Gitu ya, lahirnya di mana, tahun berapa, kemudian sosok vitalnya itu dia ini siapa gitu. Misalkan Cut Nyak Dien ini dia itu tokoh Indonesia, nah tokoh nasional Indonesia, nah itu harus dijelasin. Kemudian juga keluarganya, nah ini lahirnya di mana, ya dia ayahnya siapa, ibunya siapa, biasanya umumnya gitu. Kalau biografi dari recount text, ya orientation tuh begitu. Terus anaknya juga ada sedikit mention. Terus juga setelah itu, besides, kalau membahas tentang recount text, ya kalau orientasinya tadi ya menjelaskan tentang awalnya, ya tentang biografi mereka itu juga tidak perlu bertele-tele. Ya, teman-teman pengen menjelaskan tentang Insinyur Soekarno. Nah, itu jangan terlalu detail banget gitu. Cukup ambil aja pentingnya apa, misalkan tentang beliau itu lahir di mana, kemudian juga dia ini siapa, oh Presiden Indonesia, oh dia ini ayahnya siapa, ibunya siapa namanya, anaknya siapa, peran yang berpengaruh, artinya dia ini dapat julukannya apa, nah segala macam. Nah itu yang penting-pentingnya aja, jangan terlalu banyak. Itu ciri-cirinya. Ya supaya jadi paragraf yang baik, recount text. Oke, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang Cut Nyak Dien, artinya. Let's start from the first paragraph. Cut Nyak Dien was a leader of the Acehnes guerrilla force during the Aceh War. Jadi Cut Nyak Dien ini adalah sebelumnya seorang pemimpin ya, a leader of Acehnes guerrilla force. Jadi perlawanan gerilya, gitu ya, pasukan gerilya. Nah, during the Aceh War, selama perang Aceh. She was born in Lampadang in 1848, ya, lahir di Lampadang tahun 1848. Following the death of her husband Tauke Umar, she led guerrilla actions against the Dutch for 25 years. Jadi setelah kematian ya, following the death of her husband, ya kematian suaminya Tauke Umar, ya she led guerrilla action. Jadi beliau ini ya Cut Nyak Dien ini memimpin ya aksi gerilya ini melawan against the Dutch ya pasukan Belanda selama 25 tahun for 25 years. Nah, she was awarded the title of Indonesian National Hero on May 1964 by the Indonesian government. Jadi beliau juga dianugerahi ya, dikasih penghargaan, dapat gelarnya itu julukannya Indonesian National Hero, pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 ya, oleh Indonesian government, pahlawan Indonesia. Pahlawan pemerintah Indonesia. Nah, kemudian paragraf kedua, Cut Nyak Dien was born into an Islamic aristocratic family in Aceh Besar. Ya, Cut Nyak Dien ini lahir di keluarga Islamic aristocratic, ya Islamic aristocratic family. Jadi keluarga Islami. Aristokratik itu bangsawan ya, keluarga bangsawan Islam yang Islam banget gitu. Di Aceh Besar. Her father, ya Tauku Nantasetia, was a member of ruling Ulei Balang aristocratic class in Six Mukim. Ya, ini namanya ya.
Jadi ayahnya ini Teuku Nantasetia itu anggota dari ruling Uli Balang aristokratik. Jadi kelas bangsawan Uli Balang ya. In Sexmukim. Dan ibunya and her mother was also from an aristocratic family. Jadi ibunya juga seorang bangsawan. Gitu. She was educated in religion. Ya, beliau juga berpendidikan di agama ya. And household matter. Ya, dan juga di rumah tangga gitu ya. She was renowned for her beauty, ya dikenal sebagai kecantikannya, ya. And many men proposed to marry her. Jadi banyak laki-laki, ya banyak pria yang berusaha untuk melamar dia. Finally, she married Teuku Ibrahim Lamnga. Ya, akhirnya beliau menikahi Teuku Ibrahim Lamnga. The son of an aristocratic family when she was 12. Jadi Teuku Ibrahim Lamnga ini juga yang merupakan suami dari Cut Nyadin juga seorang bangsawan, jadi anaknya bangsawan, itu aristocratic family. When she was 12. Jadi ketika 12 tahun sudah kenal dengan sosok suaminya ini. Ya, ini adalah dua paragraf ini adalah salah satu ringkasan ya, phrase dari orientation recount text. Oke, nah ini adalah isinya. Ya, apa itu event? Oke, Miss Villa, are you there? Miss Villa, I can hear you. Iya. Oke, oke, Miss Villa boleh dibaca paragraf 1, paragraf 2 ya, yang ini aja. Miss Villa, ini bukan Miss Pila ya, tapi Miss Nafila ini ya, Nafila Sofia ya. Saya baru nggak ada Miss Pila juga. Miss Nafila? Sorry. Boleh dibaca ya, paragraf 1, paragraf 2. Halo, Miss Nafila? Kayaknya ada gangguannya. Atau Miss Pila ini? Ada satu lagi Miss Pila, namanya Pila aja. Nah, Miss Pila? Oke, nggak ada ya suaranya. Oke, kalau nggak ada, Miss Chelsea lagi deh, nggak apa-apa. Miss Chelsea, boleh dibaca ya paragraf 1, paragraf 2 ya. Nah. Okay. In 1870. Okay, sorry, maaf. In 1875, Cut Nyadin and her baby, along with other mothers, were evacuated to a safer location while her husband Ibrahim Lamnga vowed to reclaim Sexmukim. Lamnga died in action on June 29, 1878. Hearing this, Cut Nyadin was enraged and swore to destroy the Dutch. Sometime later, Teuku Umar proposed to marry her. Learning that Teuku Umar would allow her to fight, she accepted his proposal. They were married in 1880. This greatly boosted the morale of Aceh armies in their fight against Dutch. Teuku Umar and Cut Nyadin had a daughter, Cut Kambang. Oke, baik. Thank you, Miss Chelsea. Baik, ya ini nah ini kita sudah masuk ke event ya. Jadi ini peristiwanya. Jadi inti dari sebuah recount text. Jadi cerita biografi dari Cut Nyadin atau siapapun tokoh-tokoh yang kalian ingin ceritakan. Ini adalah vitalnya. Oke, kita lihat dari paragraf pertama dulu. In 1875, Cut Nyadin and her baby, along with other mothers, were evacuated to a safer location while her husband, Ibrahim Lamnga, fought to reclaim Sexmukim. Jadi pada tahun 1875, ini Cut Nyadin dan bayi beliau ya bersama dengan ibu yang lain were evacuated, dievakuasi ke tempat yang lebih aman, safer location,
While her husband Ibrahim Lamna, ketika suaminya Cut Nyak Dien ini Ibrahim Lamna fought, ya, bertarung, ya, berperang untuk mengklaim kembali Six Mukim. Nah, Lamna died in action on June 29, 1878. Jadi pada saat perang, ya, untuk mereklaim lagi Six Mukim, ternyata Ibrahim Lamna yang merupakan suami dari Cut Nyak Dien mati, ya, meninggal saat peperangan, ya, in action, saat beraksi pada tanggal 29 Juni 1878. Hearing this, Cut Nyak Dien was enraged and swore to destroy the Dutch. Setelah mendengar ini, Cut Nyak Dien was enraged. Enraged itu marah besar, ya, atau murka, and swore, yang bersumpah, to destroy the Dutch, untuk menghancurkan Belanda, ya, pada tentara Belanda. Sometime later, Teuku Umar proposed to marry her, learning that Teuku Umar would allow her to fight. She accepted his proposal. Sometime later, suatu waktu Teuku Umar propose to marry her, untuk melamar Cut Nyak Dien, mengetahui, ya, learning that Teuku Umar would allow her to fight. Ya, Teuku Umar akan memperbolehkan dia untuk bertarung. Gitu. Lalu she accepted his proposal. Jadi Cut Nyak Dien menerima lamarannya si Teuku Umar. Nah, kemudian mereka berdua, they were married in 1880, 1880. This greatly boosts the moral of Aceh armies in their fight against Dutch. Ya, Teuku Umar and Cut Nyak Dien had a daughter, Cut Gambang. Nah, jadi pernikahan mereka berdua, ya, antara Cut Nyak Dien dengan suami barunya Teuku Umar, itu menaikkan moralnya, jadi menaikkan moral Aceh, pasukan Aceh pada saat itu, menambah reputasinya, misalnya. In their fight against Dutch, ya, saat melawan Belanda. Nah, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien juga punya seorang putri, ya, had a daughter, namanya Cut Gambang. Nah, the war continue, ya, perang tetap berlanjut, and the Acehnese declare holy war against the Dutch. Ya, akhirnya Aceh orang-orang Aceh mendeklarasikan perang suci, ya, melawan Belanda. And were engaged in guerrilla warfare. Ya, jadi mereka juga against the Dutch and were engaged in guerrilla warfare, artinya melakukan peperangan, ya, gerilya, gitu. Under supply, Teuku Umar surrendered to the Dutch force on September 30, 1893, along with 250 of his men. Nah, karena kurangnya pasokan, ya, Teuku Umar surrender, jadi menyerah pada saat itu kepada Belanda, ya, pada tanggal 30 September 1893 bersama dengan 250 of his men, jadi bawahannya, gitu, pasukannya. The Dutch army welcome him. Jadi si pasukan Belanda ini, karena Teuku Umar menyerah, akhirnya kayak ibaratnya Teuku Umar ini kayak memihak si Belanda pada saat itu. The Dutch army welcome him, ya, and appoint him as a commander. Jadi menunjuk si Teuku Umar sebagai komandannya. Give him the title of Teuku Umar Johan Pahlawan. Ya, akhirnya dikasih gelar oleh pihak Belanda sebagai Teuku Umar Johan Pahlawan. However, Teuku Umar secretly planned to betray the Dutch. Samping itu, sebenarnya Teuku Umar ini memihak ke Dutch ini bukan karena memang benar-benar membela Belanda, tapi emang ada maksud tertentu. Ya, karena undersupply itu, akhirnya carilah kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi ketika ibaratnya sudah jaya lagi nih Teuku Umar dengan orang-orangnya, akhirnya dibetray lah, dihianati lagi, ditusuk dari belakang si Belanda ini. 2 years later, Teuku Umar set out to assault Aceh. Nah, mulai skenario-nya di sini. Jadi 2 years later, Teuku Umar set out to assault Aceh, but he instead deserted with his troop, taking with them heavy equipment, weapons, and ammunition, using the supply to help the Acehnese. Nah, jadi 2 tahun kemudian nih, karena dia sudah jadi komandan, otomatis kan jadi ibaratnya kayak ini, ya, yang mengatur gitu, ya, yang benar-benar mengatur bawahannya, ya, artinya si pasukan Belanda ini, ya, untuk menyerang Aceh. Nah, udah senang itu si pasukan Belanda, wah ini berarti si Teuku Umar udah mengkhianati ini.
bahasanya gitu. But he instead deserted with his troop, taking with them heavy equipment. Nah, pada saat itu juga bawa tuh peralatan-peralatannya yang berat, senjata, ya, amunisi, ya. Nah, kemudian pada saat dibawa nih dengan pasukan-pasukannya, justru malah itu sebagai bentuk apa namanya modusnya dari Teuku Umar. Ternyata bukannya untuk apa namanya alat-alat kayak equipment, persenjataan, amunisi ini untuk membantu Belanda, tapi malah justru membantu pihak Aceh. Nah, disinilah this is recorded in Dutch history as Het Verraad van Teuku Umar. Nah, the treason of Teuku Umar. Jadi pengkhianatan Teuku Umar. Ya, dapat julukan itu si Teuku Umar. Oke, selanjutnya Miss Villa. Are you there, Miss Villa? Nafila, maaf, Nafila ya. Ini ada dua soalnya. Nafila. Yeah, I'm sorry, Mr. Oke. It's bad. Oke, it's okay. Bisa dengar ya tapi ya sekarang ya? Udah. Oke. Minta dibaca ya paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Nah. Oke. Baik. Verhaad sent to bring a battle in the Dutch and surprise attack on him in Malebu. When Cut Gambang cried over his death, Cut Nyak slept with her, and then she hugged her and cried, "As Acehnes Roman, why not shed tears for those who have martyred." After her husband's death, Cut Nyak Dien continued to reside the Dutch with her small army until its destruction in 1901 as the Dutch adapted their tactics to the situation in Aceh. Furthermore, Cut Nyak Dien suffered from nearsightedness and arthritis, and she got older. The number of her troops was also decreasing, and they suffered from lack of supplies. Oke. Thank you, Thank Miss you, Mr. Nafila. Iya, udah cukup. Thank you ya, Miss Okay. Nafila. Oke, ini paragraf 1-2, kita masih Yeah. lanjut di event. Ya, ini ada salah satu peristiwa lagi setelahnya. The Dutch General Johannes Benedictus van Hoots sent a spy to Aceh. Teuku Umar was killed during a battle when the Dutch launched a surprise attack on him in Meulaboh. Nah, jadi jenderal dari Dutch, jenderal Belanda, yaitu Johannes Benedictus van Hoots, itu mengirim mata-mata ke Aceh. Teuku Umar kemudian dibunuh, di-killed during a battle, saat pertarungan ketika pasukan Belanda ini mengirimkan serangan dadakan, ya, surprise attack gitu, dadakan on him in Meulaboh. When Cut Gambang, ya putrinya, ya cried over his death, ya ketika menangisi kematian dari ayahnya ini, ya Teuku Umar, Cut Nyak Dien slapped her, ya jadi nampar si anak ini, putrinya, dan kemudian Cut Nyak Dien peluk putrinya dan bilang ke dia, "As Acehnes woman, we may not shed tears for those who have been martyred." Jadi sebagai wanita Aceh, ya artinya ini reputasi orang ini ya, ciri khas seorang wanita Aceh itu kita nggak boleh, we may not shed tears, ya kita nggak boleh nangis ya, shed tears untuk siapapun yang who have been martyred, jadi yang mati syahid, martir itu mati syahid. Nah, after her husband died, setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien continue to resist, melakukan perlawanan ke Belanda dengan small army.
until destruction in sampai kehancurannya tahun 1901 as a Dutch adapted their tactics, sampai si Belanda ini adaptasi dengan taktiknya si Aceh ini di Aceh. Lebih lanjut, furthermore, Cut Nyak Dien menderita nearsightedness, jadi gangguan penglihatan dan artritis, gangguan sendi ya ketika dia semakin tua. The number of her troops, pasukannya itu juga berkurang dan dia juga mereka menderita kekurangan pasukan lagi. Nah, selanjutnya sampai akhirnya. One of her troops, salah satu pasukannya Panglaut, ya ini kayaknya berkhianat juga Panglaut ini, told the Dutch, ya bilang ke Belanda diam-diam lokasi dari kantor pusatnya, tempat pusatnya si Cut Nyak Dien, yaitu di Beutong-les-Sagues. Nah, kemudian si pihak Belanda nyerang, yaitu tangkap si Dien dan pasukannya secara surprise ya, dadakan, tiba-tiba. Ya, di samping mau melawan balik, ternyata sudah ditangkap si Dien ini. Dien was captured. Ya, anaknya Cut Gambang kabur dan lanjutkan melakukan perlawanan, continue the resistance. Dien was brought to Banda Aceh, ya dibawa ke Banda Aceh, dan miopianya dia, penderita miopia dan artritis pelan-pelan juga sudah sembuh ya itu. Tapi di akhir she was exiled to Sumedang. Ya, jadi pindah kabur ke Sumedang, Jawa Barat karena pihak Belanda takut itu. Si Dutch itu takutnya nanti she would mobilize the resistance of Aceh people, bisa melakukan mobilisasi lagi, jadi melakukan pergerakan lagi untuk melawan si Belanda ini. Ya, jadi mobilize the resistance perlawanan Aceh people, dari orang-orang Aceh. Dan dia, Cut Nyak Dien meninggal, dia mati pada tanggal 6 November 1908. Nah, ini adalah contoh dari event. Nah, ini paragraf 1-2 yang atas ini ya. Ini adalah masih event. Nah, yang terakhir ini one of her troop. Nah, ini adalah penutupnya. Nah, ini adalah reorientation. Nah, jadi apa akibat dari semua peristiwa itu? Nah, penutupnya apa? Gitu. Oh, dia kabur ke Sumedang. Oh, dia meninggal. Jadi reorientation itu hanya penutup dari sebuah cerita ya, dari konteks. Endingnya itu gimana bahasanya gitu. Oke, sampai sini paham ya, Miss Chelsea paham? Paham, sir. Paham ya, oke. Miss Pila, ini Miss Pila mungkin dikasih nama lengkap ya, jadi saya tahu. Lupa saya yang bilang. Miss Pila? Paham, Ustaz. Oke. Oh, gitu ya. Oh, I see. Oke, ini reviewnya recount text yang tadi ya. Nah, ini yang tadi saya bahas tadi sebelumnya, ada apa namanya grammar. Nah, ini adverbial clause dan adverbial phrase. Nah, adverbial clause sebenarnya dari kata adverb ya, keterangan. Tapi dibagi lagi ada adverbial clause dan adverbial phrase. Ini umum sekali di recount text, karena memang namanya peristiwa itu kan pasti banyak sekali keterangan-keterangan. Nggak mungkin namanya peristiwa itu nggak ada keterangan, mau jelasin apaan. Gitu. Nah, ini dibagi lagi. Kita breakdown, ternyata ada namanya istilahnya adverbial clause dan phrase. Clause ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kayak sebab akibat. Nah, contohnya gini. When Cut Nyak Dien heard this, she was enraged and swore to destroy the Dutch. Nah, ini garis bawah itu when Cut Nyak Dien heard this. Nah, ketika Cut Nyak Dien mendengar ini, nah, dia marah. She was enraged, marah besar dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Nah, ini dua kata keterangan. Jadi adverbial clause dan phrase ini, adverbial clause ini adalah menjelaskan dua kata keterangan sebab akibat. Jadi she was enraged and swore to destroy the Dutch ini adalah akibatnya. Sebabnya apa? Oh, when Cut Nyak Dien heard this. Gitu. Yang bawahnya juga sama. Contoh lainnya, because Teuku Umar was undersupplied, he surrendered to Dutch. Nah, ketika Teuku Umar undersupply, kekurangan pasokan, dia menyerah ke Belanda. Nah, jadi akibatnya apa ketika undersupply Teuku Umar? Oh, ya udah, akibatnya ya sebabnya akibatnya adalah dia menyerah ke Belanda. Nggak mungkin dia tiba-tiba menyerah ke Belanda kan? Pasti harus ada sebabnya dulu apa? Oh, dia undersupplied. Ya kekurangan pasukan kah, kekurangan pasokan dan segala macam. Ya makanan atau senjata, amunisi dan segala itu. Itu adalah adverbial clause. Ya. Jadi suatu kejadian peristiwa yang terjadi akibat peristiwa sebelumnya. Bahasanya gitu, sebab akibat kalau singkatnya. Bagaimana dengan adverbial phrase? Adverbial phrase itu sebenarnya sama kayak clause, tapi phrase itu dari kata frase. Jadi kayak menggabungkan dua kata keterangan atau lebih jadi satu.
ya, dengan kata lain kayak menyederhanakan. Nah, yang kalimat pertama, when Cut Nyak Dien heard this, she was enraged and swore to destroy the Dutch. Itu ketika mendengar Cut Nyak Dien ini marah dan bersumpah mau menghancurkan Dutch. Di frase disederhanain gimana kalimatnya biar ringkas. Hearing this, Cut Nyak Dien was enraged and swore to destroy the Dutch. Nah, itu jadi satu kalimat. Nah, itu jadi nggak perlu panjang seperti clause. Phrase-nya ya disingkat aja. Yang bawahnya juga sama. Undersupplied, the Komar surrender to Dutch. Karena kekurangan supplier, Komar menyerah ke Belanda. Gitu. Jadi dua kata keterangan atau lebih jadi satu. Nggak harus dua, ya bisa lebih sebenarnya banyak. Itu namanya frase kan, jadi sederhanakan, diringkas. Dengan bahasa kita sendiri itu bisa juga. Oke. Ya, sudah selesai materi hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Miss Chelsea, Miss Villa, ya. Miss Villa, mungkin ada yang mau ditanyakan? I don't know, nggak ada. Gimana? Ada? No. Oh, oke. Miss Chelsea? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham ya. Nah, ini salah satu contoh recount text ya. Nanti next meeting kita juga ada tentang recount text ya, tentang cerita-cerita juga, kurang lebih sama seperti ini nanti kita pembahasannya. Jadi menganalisa sebuah cerita. Oke, itu aja pertemuan malam ini. Mohon maaf ya, karena ini juga ada singkat sebenarnya materinya, misalnya juga ada kerjaan yang lain. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian ya malam ini ya. Sebelumnya saya akan bagikan dulu link ininya ya, link absensi ya ke teman-teman. Nanti bisa diisi. Nanti insya Allah besok deh, nanti saya bagikan materinya ya. Oke, Mister. Thank you. Oke, ini sudah saya share ya, link absensi buat teman-teman. Nanti silakan diisi. Oke, kalau tidak ada, saya coba ngesian. Mohon maaf mungkin atas kekurangan malam ini, ya tidak bisa menemani sampai akhirnya. Karena materi saya sedikit. See you on Tuesday ya. Tidak ada PR malam ini. Sudah, jadi tidak ada. Ya, karena sudah ringkas materinya. Oke, kalau nggak ada, saya coba sekian. Terima kasih buat murid-murid ya, Miss Chelsea, Miss Villa, dan juga tim BKMK, Miss Syifa dan Miss Florence yang sudah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cukup sekian ya. See you. Thank you, sir. Yes, sama-sama.